Selamat datang di episode pertama dari seri Bisakah Manusia Benar-Benar Tinggal di Luar Angkasa? Hari ini kita akan membahas tantangan sains yang harus dihadapi untuk bisa hidup di luar angkasa. Bersiaplah untuk menjelajahi dunia yang penuh dengan teknologi canggih dan penemuan mengagumkan. Mari kita mulai dengan masalah teknologi yang paling mendasar. Bagaimana caranya membuat habitat yang layak huni di Mars atau bulan? Ini bukan perkara mudah. Kita harus mempertimbangkan banyak faktor, mulai dari perlindungan terhadap radiasi kosmik yang berbahaya, hingga menciptakan tekanan udara yang stabil. Bayangkan saja, di Mars, radiasi kosmik bisa mencapai 100 kali lipat lebih kuat daripada di bumi. Tanpa perlindungan yang memadai, para astronot bisa terkena kanker atau penyakit berbahaya lainnya. Belum lagi tekanan udara di Mars yang hanya 1% dari tekanan udara bumi. Tanpa habitat khusus, darah kita bisa mendidih dalam hitungan detik. Tapi jangan khawatir, para ilmuwan sudah memikirkan berbagai solusi kreatif. Salah satunya adalah menggunakan regolith atau tanah Mars untuk membangun kubah pelindung yang tebal. Ide lainnya adalah memanfaatkan lava tub alami di Mars sebagai tempat tinggal. Keren kan? Nah, setelah kita punya tempat tinggal, masalah berikutnya adalah bagaimana caranya mendapatkan makanan dan energi di ruang hampa. Di bumi, kita bisa dengan mudah menanam tanaman dan menggunakan sumber daya alam. Tapi di luar angkasa, itu cerita lain. Para ilmuwan sedang mengembangkan sistem pertanian hidroponik yang bisa menghasilkan makanan dalam ruang tertutup. Bayangkan, kita bisa menanam selada dan tomat di dalam stasiun luar angkasa. Untuk energi, panel surya menjadi pilihan utama. Tapi di Mars, kita juga harus memikirkan cara membersihkan debu dari panel surya agar tetap efisien. Sekarang, mari kita bicara tentang dampak hidup di luar angkasa pada tubuh manusia. Ini mungkin bagian yang paling menantang. Gravitasi rendah di luar angkasa bisa menyebabkan otot kita mengecil dan tulang kita menjadi rapuh. Bayangkan, astronot bisa kehilangan hingga 1% massa tulang mereka setiap bulan di luar angkasa. Untuk mengatasi ini, para astronot harus melakukan latihan fisik intensif setiap hari. Mereka menggunakan peralatan khusus seperti treadmill anti-gravitasi dan alat resisten untuk menjaga kekuatan otot dan tulang mereka. Tapi apakah ini cukup untuk misi jangka panjang ke Mars yang bisa memakan waktu bertahun-tahun? Itu masih menjadi pertanyaan besar. Selain masalah fisik, kita juga harus mempertimbangkan dampak psikologis dari hidup di luar angkasa. Bayangkan tinggal di ruang sempit, jauh dari keluarga dan teman, selama berbulan-bulan, atau bahkan bertahun-tahun. Isolasi panjang seperti ini bisa menyebabkan depresi, kecemasan, dan masalah kesehatan mental lainnya. Untuk mempelajari efek ini, NASA dan lembaga luar angkasa lainnya telah melakukan berbagai eksperimen simulasi Mars. Salah satunya adalah proyek HISIS di Hawaii, di mana sekelompok orang tinggal di habitat terisolasi selama berbulan-bulan untuk mensimulasikan kehidupan di Mars. Hasil dari eksperimen ini sangat berharga untuk mempersiapkan misi Mars di masa depan. Stasiun luar angkasa International ISS juga menjadi laboratorium penting untuk mempelajari efek jangka panjang hidup di luar angkasa. Para astronot di ISS secara rutin melakukan eksperimen untuk memahami bagaimana tubuh manusia beradaptasi dengan lingkungan mikrogravitasi. Data dari ISS ini sangat penting untuk merancang misi luar angkasa jangka panjang di masa depan. Nah, sekarang kita sudah membahas tantangan utama untuk hidup di luar angkasa. Tapi pertanyaannya adalah, apakah semua ini cukup untuk membuat manusia benar-benar bisa tinggal di luar angkasa? Jawabannya, kita akan bahas di episode berikutnya. Dalam episode kedua, kita akan menjelajahi masa depan koloni luar angkasa dan dilema filosofis yang muncul dari eksplorasi luar angkasa. Jadi, pastikan kalian tidak melewatkannya. Sekarang, mari kita lanjutkan ke episode kedua dari seri kita, Masa Depan dan Dilema Filosofis Hidup di Luar Angkasa. Siap-siap untuk menjelajahi ide-ide yang akan mengubah cara kita memandang kemanusiaan dan tempat kita di alam semesta. Pertama-tama, mari kita bicara tentang rencana ambisius untuk membangun koloni luar angkasa. SpaceX, perusahaan milik Elon Musk, memiliki visi untuk mengirim 1 juta orang ke Mars pada tahun ke-2050. Wow! Bayangkan itu, 1 juta orang hidup di planet merah? NASA juga tidak mau ketinggalan. Mereka memiliki rencana Artemis yang bertujuan untuk membangun basis permanen di bulan sebagai batu loncatan menuju Mars. Ini bukan lagi sekedar mimpi sci-fi, tapi rencana nyata yang sedang dikembangkan oleh para ilmuwan dan insinyur terbaik di dunia. Tapi tunggu dulu, ada pertanyaan besar yang muncul. Bisakah manusia benar-benar berkembang biak di Mars? Ini bukan hanya masalah biologi, tapi juga etika. Bayangkan,
Anak-anak yang lahir di Mars mungkin tidak akan pernah bisa kembali ke bumi karena perbedaan gravitasi yang ekstrem. Apakah ini adil untuk mereka? Belum lagi tantangan medis yang harus dihadapi. Gravitasi rendah di Mars bisa mempengaruhi perkembangan janin dan proses melahirkan. Para ilmuwan masih harus melakukan banyak penelitian untuk memastikan kehamilan dan kelahiran yang aman di luar bumi. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan filosofis yang lebih dalam. Jika seseorang lahir dan tumbuh di Mars, apakah mereka masih bisa disebut sebagai manusia dalam arti yang kita pahami sekarang? Secara biologis, mungkin ya, tapi bagaimana dengan identitas budaya dan sosial mereka? Bayangkan, generasi Mars mungkin akan memiliki bahasa, budaya, dan cara hidup yang sangat berbeda dari kita di bumi. Mereka mungkin akan mengembangkan adaptasi fisik untuk hidup di lingkungan Mars. Apakah ini akan menciptakan spesies manusia baru? Ini adalah pertanyaan yang menantang batas-batas definisi kita tentang kemanusiaan. Lalu ada masalah politik dan kepemilikan. Siapa yang berhak mengklaim kepemilikan atas Mars atau planet lain? Saat ini ada perjanjian luar angkasa yang melarang negara-negara mengklaim kedaulatan atas benda-benda luar angkasa. Tapi bagaimana jika ada koloni swasta yang didirikan di Mars? Apakah mereka bisa menjadi negara independen? Bayangkan skenario di mana koloni Mars menyatakan kemerdekaan dari bumi. Bagaimana kita akan menangani konflik politik antar benda langit? Ini bukan lagi masalah hukum internasional, tapi hukum antar planet. Dan jangan lupa tentang ancaman kontaminasi alien. Bukan alien hijau bermata besar yang sering kita lihat di film, tapi mikroorganisme asing yang mungkin ada di Mars atau planet lain. Bagaimana jika kita secara tidak sengaja membawa patogen berbahaya ke bumi? Atau sebaliknya, bagaimana jika kita mengontaminasi ekosistem alien yang belum kita temukan? Para ilmuwan sangat serius tentang masalah ini. Ada protokol ketat untuk sterilisasi pesawat luar angkasa sebelum misi planetari. Tapi dengan rencana kolonisasi skala besar, risiko kontaminasi juga meningkat. Kita harus sangat hati-hati untuk melindungi baik bumi maupun lingkungan luar angkasa yang kita jelajahi. Terakhir, mari kita bicara tentang penyakit antariksa. Ini bukan hanya masalah fisik seperti yang kita bahas di episode sebelumnya, tapi juga tantangan psikologis dan sosial. Bagaimana cara menangani wabah di koloni luar angkasa yang terisolasi? Bagaimana kita memastikan kesehatan mental para kolonis yang hidup dalam lingkungan ekstrem selama bertahun-tahun? Ini semua adalah pertanyaan yang harus kita jawab sebelum benar-benar bisa membangun koloni manusia yang berkelanjutan di luar angkasa. Tapi jangan khawatir, para ilmuwan dan pemikir terbaik di dunia sedang bekerja keras untuk menemukan solusinya. Jadi, apakah manusia benar-benar bisa tinggal di luar angkasa? Jawabannya adalah, ya, tapi dengan banyak tantangan dan pertanyaan yang harus kita selesaikan. Eksplorasi luar angkasa bukan hanya tentang teknologi dan sains, tapi juga tentang memperluas batas-batas pemahaman kita tentang apa artinya menjadi manusia. Inilah yang membuat eksplorasi luar angkasa begitu menarik. Ini bukan hanya tentang menaklukkan alam semesta, tapi juga tentang menemukan diri kita sendiri. Setiap langkah yang kita ambil ke luar angkasa adalah langkah menuju pemahaman yang lebih dalam tentang tempat kita di alam semesta yang luas ini. Terima kasih telah bergabung dalam perjalanan menjelajahi tantangan dan kemungkinan hidup di luar angkasa. Ingatlah, setiap kali kita memandang langit malam, kita melihat masa depan yang penuh dengan petualangan dan penemuan baru. Sampai jumpa di episode berikutnya.